Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Haleluya. Boleh lihat kanan kiri saudara, katakan wajahmu kayak malaikat hari ini. Amin. Karena saya percaya jemaat keluarga Allah semuanya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan hari ini saudaraku saya akan bagikan kepada saudara satu hal yang sangat penting sekali untuk kita bisa mengalami rema yang Tuhan kasih di gereja kita untuk tahun 2024 ini, yaitu Great Multiplication. Ya, doa saya saudara semuanya mengalami Great Multiplication dalam sukacitamu, dalam kesehatanmu, dalam berkat-berkatmu, dalam mujizatmu, dalam setiap area hidup saudara. Tapi untuk kita bisa mengalami itu, kita butuh yang namanya visi. Oke, itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang visi. Kita baca terlebih dahulu Kejadian 1, ayatnya yang ke-28. Ditulis begini, Allah memberkati mereka. Ini waktu awal penciptaan dunia ya. Jadi begitu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menciptakan manusia, terus Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Mereka itu siapa waktu itu? Siapa? Adam dan Hawa. Berfirmannya kepada Adam dan Hawa. Berarti jumlahnya berapa? 2. Kepada yang 2 itu Allah berfirman, apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Terus apa? Yang 2 disuruh apa? Penuhilah bumi dan apa? Taklukkanlah itu. Terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Coba Anda renungkan firman Tuhan ini. Mereka masih 2 tapi disuruh beranak cucu. Pada waktu itu dalam tanda kutip mereka baru saja dilahirkan. Dalam tanda kutip ya. Mereka baru saja diciptakan. Mereka itu bahkan gak punya gambaran pandangan anak itu seperti apa. Cucu itu kayak gimana. Karena mereka adalah manusia yang pertama. Tapi disuruh beranak cucu. Disuruh apa? Bertambah banyak. Bukan cuma itu saja. Tapi disuruh memenuhi bumi. Saya ajak saudara berpikir. Kalau yang 2 disuruh memenuhi bumi. Supaya bumi penuh. Butuh berapa banyak sih? Di zaman kita ada sekarang ini. Manusia mungkin sekitar 7 miliar, 8 miliar. Dan itu pun masih banyak daerah yang kosong. Benar apa tidak? Tapi pada waktu manusia baru saja diciptakan, masih belum ada apa-apanya. Jumlahnya hanya 2, tapi visi yang Tuhan berikan kepada mereka, visi memenuhi bumi. Visi menaklukkan bumi. Visi miliaran. Saat jumlahnya 2, tapi Tuhan sudah kasih visi miliaran. Ternyata cara Allah untuk mengerjakan Great Multiplication dimulai dengan visi. Oke, saudara mau mengalami Great Multiplication, pelipat gandaan dahsyat, kemajuan, terobosan, perkembangan, kemenangan dalam hidup saudara, dimulai dengan apa? Visi. Jadi visi itu titik awalnya. Yang kita baca ini persis manusia baru diciptakan langsung dikasih visi. Jadi startnya nih. Visi itu bukan sambil jalan. Visi itu bukan nanti di akhir. Tapi visi itu di awal saat manusia masih 2. Tapi visi yang dari Tuhan miliaran. Saat kita masih di awal tahun 2024. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya melihat dengan mata iman kita. Mata roh kita tahun ini. Ada pelipat gandaan
yang dahsyat terjadi di dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara, dalam pelayanan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Saat yang ada di tangan kita masih belum seberapa. Saat pekerjaan saudara masih tidak diperhitungkan, masih belum ada apa-apanya. Start with vision. Mulailah dengan visi. Saat saudara masih bergumul dengan sakit penyakit, yang Anda hadapi, yang Anda alami sakit penyakit, tapi start with vision of healing. Mulailah dengan visi kesembuhan ilahi, visi kesehatan ilahi. Hidup saudara dinamis, hidup saudara produktif, hidup saudara penuh dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Start with vision. Saat yang ada dalam hidup kita masih nol, prestasi kita masih nol, buah-buah di dalam pelayanan yang kita hasilkan masih nol. Tapi mulailah dengan visi bahwa melalui hidupmu, melalui doamu, melalui kesaksianmu, banyak orang yang hidupnya diberkati, banyak orang yang dipertobatkan, banyak orang yang diselamatkan. Seisi keluarga saudara terima anugerah keselamatan. Start with vision. Mulailah dengan visi. Pertanyaannya, sudahkah saudara melihat visi apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara? Sudahkah Anda melihat tahun ini apa yang akan menjadi kesaksian saudara? Nanti Desember 2024. Sudahkah Anda melihat kesaksian-kesaksian apa saja sepanjang tahun ini yang Anda akan saksikan? Karena itu adalah visi. Jadi mumpung kita masih di bulan Januari, di awal tahun ini, start with vision. Bahkan kalau saudara renungkan kisah tentang Adam dan Hawa ini, ketika mereka dikasih visi miliaran, visi untuk memenuhi bumi, mereka itu bahkan gak ngerti cara punya anak gimana. Benar apa tidak? Mereka gak ngerti tentang reproduksi. Mereka gak ngerti ini dan itu dan lain sebagainya. Melihara anak gimana, gendong anak gimana. Karena mereka adalah manusia yang pertama. Tapi ternyata sekalipun belum tahu caranya, Tuhan tetap memberikan visi kepada mereka. Kadang-kadang sebagian orang gak berani punya visi. Kenapa? Karena gak tahu caranya gimana. Karena gak tahu caranya gimana saya supaya bisa punya rumah. Gak tahu nanti siapa jodohnya. Ketemunya di mana. Gak punya kenalan untuk bisa dapat pekerjaan. Gak ada yang merekomendasikan. Gak ngerti cara memulai bisnis, modalnya dari mana. Belum punya skillnya, belum punya pengalamannya, belum punya ini itunya. Berapa banyak orang karena belum tahu caranya, maka takut punya visi. Padahal cara kerja visi bukan seperti itu. Bukan tahu caranya dulu baru punya visi. Tapi visi Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa. Visi great multiplication. Dari 2 jadi miliaran Tuhan sudah kasih sama mereka. Bahkan saat mereka belum punya gambaran apapun juga. Jadi saya ingin tantang saudara yang belum tahu caranya gimana ini itu dan lain sebagainya. Jangan jadikan keterbatasan pengetahuan saudara, keterbatasan pengalaman saudara, keterbatasan modal saudara, dan keterbatasan situasi saudara menghalangi visi yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupanmu. Saya berdoa sementara firman ini dibagikan, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara, sehingga yang engkau lihat adalah great multiplication, pelipat gandaan dahsyat. Tahun ini terjadilah dalam kehidupan rohani, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam keuangan, di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Amin. Jadi milikilah visi. Karena Tuhan sanggup mengerjakan. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin.
Ketika pertama kali dulu saya diutus oleh Pak Obaja memulai kembali gereja kita di Jakarta ini. Kita juga gak tahu mulainya dari mana. Nanti gimana caranya. Siapa yang mau datang. Ini itu dan lain sebagainya. Tapi sekalipun belum tahu caranya. Sekalipun waktu itu kita memulai dengan 5 orang saja. Tapi ternyata hari ini di Soho Capital sudah ada 6 kali ibadah. Di PIK sudah ada 3 kali ibadah. Haleluya. Ada great multiplication. Jadi saya ingin ajak saudara berani punya visi tahun ini. Terjadilah great multiplication. Para pengusaha tahun ini omsetmu great multiplication. Saya berdoa saudara tahun ini mengalami penghasilan saudara great multiplication. Aset-aset saudara great multiplication. Jiwa-jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan great multiplication. Kelompok sel saudara terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi visi itu yang akan menentukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena itu start with vision. Mulailah dengan visi. Anda pikiranmu harus melihat sesuatu. Hatimu harus melihat sesuatu. Dalam spirit, dalam roh kita harus melihat sesuatu. Itu yang harus tiap hari kita lihat. Tiap hari kita kerjakan. Tiap hari kita doakan. Tiap hari kita perjuangkan. That is vision. Vision bukan cuma kalau hari Minggu dikhotbahi visi. Terus saudara, oh ya visi. No. Tetapi visi adalah sesuatu yang kita lihat dalam hati kita. Kita doakan, kita perjuangkan, kita usahakan, kita upayakan setiap hari. Jadi terus menerus. Itu yang disebut dengan visi. Dan kita harus punya visi. Maka kita akan mengalami great multiplication di dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau orang hidupnya tanpa visi. Mari kita lihat ya apa yang terjadi. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi New English Translation, kata wahyu ini disebut sebagai prophetic vision. Visi profetik itu visi yang datangnya dari Tuhan. Bukan sekedar visi yang kita mikir sendiri terus kita munculin sendiri. Tapi visi yang lahir dari hubungan kita sama Tuhan. Dari rema Tuhan, Tuhan kasih dalam hidup kita. Seperti tahun ini, great multiplication. Saya percaya itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi. Tulis begini, menjadi liarlah rakyat. Kata liarlah ini saudaraku, kata liar ini dalam Alkitab bahasa Inggris, KJV, King James Version. Kata liar ini diterjemahkan sebagai binasa, perish, binasa. Jadi ternyata orang kalau nggak punya visi, nggak punya arah di dalam kehidupannya, nggak punya sesuatu yang dia perjuangkan, maka perjuangannya jadi liar. Penggunaan waktunya jadi liar. Sudah nangkep gak yang saya maksudkan? Ngambil keputusannya jadi liar. Kenapa? Tanpa arah. Gak ada direction, gak ada visi. Semuanya kacau balau, jadi liar semuanya. Hidupnya jadi liar, gaya hidupnya juga gak punya arah. Dan akhirnya yang tidak punya arah jadi liar, akhirnya binasa. Seperti itu orang kalau hidup tanpa visi. Bahkan seandainya kita sudah dalam posisi yang luar biasa pun, sudah keberkatan secara berlimpah-limpah pun, sudah perfect pun, tapi kalau nggak punya visi, apa yang sempurna bisa rusak semuanya. Apa yang sudah indah bisa hancur berantakan semuanya. Kalau tidak punya visi. Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ditempatkan di mana? Taman Eden. Perfect nggak itu? Perfect banget. Nggak ada dosa di sana, nggak ada sakit penyakit.
Manusia umur panjang, abadi, itu heaven, itu tempat yang penuh dengan kelimpahan, indah, itu perfect life, hidup yang sempurna. Tapi ternyata orang yang punya hidup sempurna pun, Tuhan kasih semuanya perfect pun, dan sangat baik pun, begitu Tuhan menciptakan mereka, langsung Tuhan kasih visi. Kenapa? Karena bersama Tuhan selalu ada yang namanya from glory to glory. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan tidak mau kita mandek. Tuhan tidak mau kita stagnasi. Tuhan mau bawa kita lebih maju lagi. Dan semakin maju di dalam Tuhan. Karena itu dikasih visi tadi. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhi bumi. Taklukkan. Berkuasa. Luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau orang hidupnya nggak punya visi, anak orang kaya kalau nggak punya visi, berantakan semua hidupnya. Saya pernah baca kisah tentang keluarganya Vanderbilt. Mungkin sebagian besar dari kita kurang familiar. Vanderbilt ini adalah keluarga zaman itu yang terkaya di Amerika. Dari zero, dari nothing, mereka membangun bisnis mereka. Sampai jadi giant, jadi raksasa, jadi topnya Amerika dan topnya dunia. Generasi pertama membangun luar biasa sekali. Generasi yang kedua bisa mempertahankan. Yang jadi masalah generasi ketiga, generasi keempat. Sejak lahir gak pernah ngerasain orang susahnya cari uang, susahnya kerja. Taunya semuanya sudah tersedia. Taunya menghambur-hamburkan uang. Taunya berfoya-foya. Jadi gak bisa kerja. Kita bukan jadi orang sukses itu dengan jadi anak orang kaya. Punya uang banyak bisa, tapi belum tentu bisa kerja. Belum tentu bisa produktif dalam hidupnya. Oke. Jadi mereka sekalipun kelimpahan luar biasa, gak bisa kerja, ahlinya ngabisin duit. Nah itu bahaya saudaraku. Ya, jadi gak bisa kerja, gak bisa menghasilkan uang, tapi ahli banget kalau spend money. Jadi mereka hidupnya party, pesta pora. Hidupnya gak karu-karuan, kecanduan ini, kecanduan itu. Hidupnya kacau balau, judi, mabuk-mabukan. Keluarganya isinya skandal yang aneh-aneh. Dan menghabis-habiskan kekayaan keluarga. Isinya bersaing. Kalau anak yang ini, cucu yang ini buat pesta yang megah, yang sana nggak mau kalah. Kita buat yang lebih megah lagi. Kalau anak yang satu buat rumah yang bagus, ya, yang sana gak boleh kalah, harus bangun yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih mewah. Sampai mereka pernah membangun satu rumah di atas tanah 30.000 hektar. 30.000 hektar itu 300 juta meter persegi. Mungkin rumah saudara tanahnya 300 meter persegi kalau di Jakarta sudah dianggap besar. Tapi rumah mereka 300 juta meter persegi dan jumlah kamarnya 250 kamar. Coba Anda renungkan. Sampai hari ini rumah itu masih jadi rumah terbesar di Amerika. Dan kita semua tahu kalau kita punya rumah tambah besar, tambah megah, biayanya tambah besar juga. Anda punya mobil yang lebih mewah, enak memang naiknya. Sakit bayarnya saudaraku. Oke, mahal maintenance-nya dan lain sebagainya. Ya, nah ini yang akhirnya saudara tahu nggak? Dari keluarga terkaya di Amerika pada zaman itu. Di tahun 1973, seluruh anak cucunya ini reunian. Dan tidak ada satupun yang milioner. Gak ada satupun yang jadi orang kaya. Semuanya jadi orang biasa. Padahal dari topnya, akhirnya kehilangan segalanya. Kenapa?
tanpa visi umatku binasa. Menjadi liar terus akhirnya binasa. Hidupmu kalau tanpa visi maka Anda pakai waktumu liar. Ngambil keputusannya ngaco semuanya. Ya, karena orang nggak punya arah. Orang kalau nggak punya arah, semua arah oke. Orang kalau nggak ngerti, saya mau dari sini ke sana, terus mau kemana? Kanan, oke kanan. Kiri, oke kiri. Mau kanan, mau kiri, semuanya serba oke, liar tuh. Akhirnya binasa. Banyak orang tuh nggak ngerti dalam hidupnya. Keputusan mana yang oke, keputusan mana yang nggak oke. Cuma ngertinya dengar dari orang lain. Wah, ini bagus nggak ya? Bagus nggak ya? Tapi kalau saudara punya visi, Anda kan ngerti visinya ke sana. Karena itu jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kita harus berjalan lurus. Kita harus terus fokus sama Tuhan. Kita harus berjalan dalam jalur perkenanan Tuhan. Dan kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak saudara di tahun 2024 ini punya visi. Apa yang Anda perjuangkan? Apa yang Anda mau jadikan tahun ini dalam keluargamu? Anda kepengen apa? Anak-anak saudara jadi di tahun ini. Saudara tahu loh, di saya saudaraku ya, di catatan saya ini, saya sudah punya hal-hal yang saya mau golkan di tahun 2024 nih. Baik untuk keluarga saya, baik untuk pernikahan saya, baik untuk keuangan saya, baik untuk pelayanan saya, baik untuk ini dan itu. Ada hal-hal yang kita mau golkan dan setiap hari saya ngerjain itu. Ngerjain visi itu bukan setahun sekali. Ngerjain visi itu tiap hari. Tapi dimulai dari ngeliat dulu, ini yang saya mau golkan. Ini yang saya mau jadikan. Ini yang saya mau kerjakan tahun ini. Jadi saya ajak saudara punya visi. Punya visi. Walaupun saudara saat ini sudah keberkatan pun, jangan sampai kehilangan visi. Jangan sampai merusak Taman Eden saudara sendiri. Jangan sampai seperti keluarga Vanderbilt yang kehilangan segalanya. Itu sebabnya punya visi. Ayo kita belajar dari kehidupan Nehemia tentang yang namanya visi. Gimana kita membangun from nothing to something. Bagaimana kita membangun hidup ini dari nol jadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Kita baca Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Tahu nggak saudaraku, kenapa kok dia takut? Dia sedih, raja tahu terus dia takut. Karena peraturannya pada waktu itu nggak boleh menampilkan wajah yang sedih di depan raja. Di depan raja semuanya harus bagus. Semuanya harus cakep, semuanya harus perfect. Nah dia kalau kelihatan sedih gini, membuat moodnya raja jadi nggak bagus, dia bisa kena hukuman. Makanya Nehemia menjadi sangat takut. Ayat yang ketiga. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram. Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan puing-puing gerbangnya habis dimakan api. Ternyata Nehemia sedih karena kotanya, rumahnya, tempatnya dimakan habis jadi reruntuhan. Mungkin itu juga yang sempat Anda alami di dalam kehidupan saudara. Nama baikmu jadi reruntuhan. Karirmu jadi reruntuhan. Bisnismu jadi reruntuhan. Kesehatanmu mungkin jadi reruntuhan saat ini. Masa depanmu jadi reruntuhan.
Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada tantangan, ada peperangan, ada serangan, ada halangan, ada musibah, ada ini, ada itu. Yang membuat hidup kita jadi reruntuhan. Itu yang dialami oleh Nehemia. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa mengubah keadaan itu. Ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? What do you want? Boleh lihat ke depan sini saudaraku. Lihat ke saya. What do you want? Apa yang engkau inginkan? Tuhan kerjakan untuk hidupmu tahun ini. Apa yang engkau inginkan untuk pekerjaanmu? Apa yang engkau inginkan untuk kesehatanmu? Apa yang engkau inginkan untuk keluargamu? Untuk pelayananmu? Untuk gereja kita ini? Apa yang engkau inginkan? Kalau saudara nggak kepingin apa-apa, nggak ada visi apa-apa, nggak ada arah apa-apa, nggak ada goal apa-apa, bagaimana saudara akan mencapai ke situ? Karena tanpa visi, umatku binasa. Makanya ditanya dulu, what do you want? Apa yang engkau inginkan? Harus clear tuh. Harus clear, harus jelas tuh. Lanjutkan. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi sebelum ngomong doa dulu. Saya ajak saudara berdoa minta visi yang dari Tuhan. Supaya itu bukan hanya visi yang timbul dari keinginan manusia kita, dari pemikiran kita saja. Tapi lebih daripada itu visi yang datangnya daripada Tuhan. Karena yang saya tahu visi yang datangnya dari Tuhan itu pasti melampaui diri kita. Seringkali kalau kita mikir sendiri visi kita ya kita ngitung sendiri. Ini saya di sini kemampuan saya segitu. Oke itu visi saya. Tapi saya belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Visi yang Tuhan kasih sering lebih besar daripada yang kita pikirkan. Lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kenapa? Karena visinya dari Tuhan. Kelasnya Tuhan jauh di atas kelasnya kita. Oke. So what do you want? Saudara doa sama Tuhan. Ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya apa? Aku membangunnya kembali. Ini penting nih. Jadi visinya Nehemia ini yang sudah roboh dibangun kembali. Saya tuh merasa ada orang-orang di tempat ini yang pekerjaannya sempat roboh. Tahun ini Anda bangun kembali. Haleluya. Ada yang pernikahannya sempat roboh tahun ini. Pemulihan terjadi. Ada yang keluarganya, kebahagiaan keluarganya roboh tahun ini. Tahun penyegaran di dalam keluarga saudara. Ada yang keuangan saudara sempat roboh. Tahun ini bangun kembali. Apa yang roboh, apa yang habis, apa yang hancur, yang ada dalam hidup saudara, tahun ini bangun kembali. Apa yang sempat menjadi reruntuhan, jangan biarkan tetap menjadi reruntuhan. Saya ajak saudara punya ketetapan, punya visi, punya kerinduan, punya keinginan. Yang roboh harus terbangun kembali. Yang percaya itu akan terjadi, katakan amin. Dan tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Jadi ada yang namanya jangka waktu. Ya, untuk mengerjakan sesuatu, itu ada yang namanya jangka waktu, bukan unlimited ya, bukan ngerjain sesuatu itu kayak nggak ada waktunya kapan saja, terserah sampai kapanpun. No. Kita mesti ngomong di 2024 ini yang saya kepengen terjadi tahun ini. Jangka waktu 1 tahun ini hal-hal ini saja yang harus goal, harus terjadi, harus menang di dalam kehidupanku. Itu kita harus punya.
Saudara semuanya, ini kita masih awal tahun. Dan saya percaya kalau Anda nangkep ini, tahun ini akan jadi tahun yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini engkau akan mengalami great multiplication, pelipat gandaan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa untuk gereja kita tahun ini, untuk Jakarta ini ya, tahun ini minimal 2 kali lipat. 2 kali lipat revivalnya, 2 kali lipat pertumbuhannya, 2 kali lipat pelipat gandaan yang dahsyat terjadi. Saya berdoa untuk saudara penghasilanmu tahun ini minimal 2 kali lipat. Bahkan 7 kali lipat. Saya berdoa berkat-berkatmu, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu 2 kali lipat. Bahkan 7 kali lipat. Saya berdoa tuainya akan kau alami tahun ini 100 kali lipat. Seperti Isa menuai 100 kali lipat tahun itu. Anda tahun ini juga menuai 100 kali lipat. Haleluya. Jadi punya visi itu. Punya visi. Kenapa itu penting? Ada 3 kuasa visi. Yang pertama, kalau saudara punya visi, maka visi itu akan memberikan keberanian. Karena untuk visi itu bisa jadi butuh yang namanya keberanian. Orang kalau nggak punya visi, nggak punya arah, nggak muncul keberaniannya. Tapi kalau kita punya visi yang dari Tuhan, apalagi visi yang besar, maka kita akan memperoleh keberanian. Sama seperti Nehemia, dia punya visi yang besar. Membangun kotanya yang sudah roboh, temboknya yang sudah runtuh, dibangun kembali. Anda harus ngerti bahwa gak semudah itu Nehemia mengerjakan visi itu. Karena di dalam semua visi terkandung masalah. Selalu ada yang namanya tantangan. Anda akan menghadapi pihak-pihak yang menghalangi, yang tidak suka, yang punya kepentingan menjegal saudara. Selalu saja. Jadi jangan berharap yang namanya visi itu semua serba lancar. Nehemia ini saudaraku, ada banyak tantangan yang dihadapi. Ada pihak-pihak yang tidak suka sama dia. Ada lawan-lawan yang berusaha menjegal, menjatuhkan dia. Tapi karena visinya kuat. Orang kalau visinya kuat, apapun tantangannya kita hadapi. Siapapun lawannya kita hadapi. Kita tahu kita tidak berjuang sendiri, tapi kita punya Tuhan yang berserta dengan kita. Namanya Immanuel, Allah yang berserta kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mau berjuang bersama kita. Dia bahkan berperang bagi kita dan memberi kita kemenangan. Karena itu saya ajak saudara punyai keberanian menghadapi masalah, berani. Untuk korban besar, berani. Karena visi hanya akan jadi kalau Anda berani korban besar. Kalau Anda berani all out, Anda berani habis-habisan. Saya belajar dalam hidup saya, untuk naik level, kita harus berani segalanya. Kalau saudara cuma beraninya sedikit-sedikit, ya Anda akan jalan di tempat. Tapi kalau saudara berani korban segalanya, mengerahkan segalanya, itu butuh keberanian loh saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang sukanya cari aman, cari nyaman. Dan yang saya tahu orang yang cari aman, cari nyaman, gak berani korban segalanya, gak berani memperjuangkan segalanya. Biasanya karena dia cari aman, dapatnya cuma aman, segitu-segitu aja. Tapi yang saya tahu, Tuhan bawa kita from glory to glory, itu gak pernah tidak. Selalu itu butuh dari pihak kita untuk mengerahkan segalanya. Segala waktu, segala perjuangan, segala doa dan puasa, semua dana, semua tenaga, semua pikiran, semuanya dikerahkan, baru kita naik level. Dan itu butuh keberanian. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus lakukan? Dia punya visi, turun ke dunia, mati bagi saudara dan saya karena kasihnya yang begitu besar.
supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan visi melihat kita semua bisa selamat, itu memberi keberanian untuk dia mau mati di kayu salib, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya, melewati penderitaan yang luar biasa. Sehingga akhirnya kita bisa selamat, visinya tercapai. Visi itu memberi keberanian, saudaraku. Berani untuk suffer, berani untuk menderita, berani untuk korban. Yang saya tahu visi itu hanya tergenapi kalau gitu. Tanpa melalui pengorbanan besar, perjuangan besar, bayar harga besar, penderitaan besar, no pain, no glory. No pain, no gain. Jadi kalau saudara tahun ini maunya great multiplication, ya mesti ready untuk great sacrifice. Mesti siap untuk pengorbanannya besar. Kalau Anda mau tuaiannya besar, gak bisa tidak, mesti taburannya juga besar. Dan saya mau sampaikan sama saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya minggu pertama ketika saya khotbah di PIK. Ya, Hana, kisah Hana itu. Dia gak punya anak, dia doa. Akhirnya Tuhan jawab, dia dapat anak. Siapa namanya? Samuel ya, itu anak mujizat. Itu the only one. Satu-satunya yang dia punya. Hebatnya Hana, dia genapi nasarnya sama Tuhan. Dia serahkan anak itu sama Tuhan. Ketika sudah agak besar, dia bawa ke bait Allah. Terus diterima oleh Imam Eli. Samuel diserahkan kepada Tuhan. Waktu diserahkan, Imam Eli nubuat lagi ngomong, apa yang kamu bawa ini, kiranya Tuhan memberikan pengganti keturunan kepadamu. Jadi apa yang kamu taburkan ini, kiranya kamu tuai itu berlipat kali ganda. Dan kemudian Hana yang mandul, Hana yang tidak bisa punya anak itu, dicatat dalam Alkitab, dia punya anak lagi. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, berarti diganti 5. Dia bawa 1, Tuhan gantikan 5. Dan saya percaya ini sesuatu yang datangnya dari Roh Kudus. Karena itu saya mau sampaikan sama saudara juga di Soho ini. Sama seperti Tuhan memberikan tuaian 5 kali lipat kepada Hana. Doa saya, benih profetik, benih finansial yang Anda taburkan di rumah Tuhan di awal tahun ini, kiranya Tuhan gantikan tuaian 5 kali lipat tahun ini juga dalam hidup saudara. Oke, haleluya. Saya nggak ada rencana untuk bagikan itu hari ini, tapi di tengah khotbah ini tiba-tiba Roh Kudus ingatkan soal hal tersebut dan saya sampaikan dan saya berdoa Anda mengalami sendiri great multiplication ya. Oke, balik sama firman Tuhan hari ini. Visi memberi keberanian itu yang pertama. Yang kedua, visi memampukan kita mengatasi semua distraksi atau gangguan. Karena ada visi, selalu ada yang berusaha mendistract kita, mengalihkan perhatian kita dari visi. Oke, itu namanya distraksi. Sehingga visi itu tidak tergenapi. Kita baca langsung. Nehemia 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Lihat, ini Nehemia jaga fokusnya supaya tidak teralihkan. Dan visi itu bisa tergenapi. Maka Sanbalat dan Geshem, ini pihak lawan nih. Lawannya Nehemia nih. Mengutus orang kepada Nehemia dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di Lembah Ono. Jadi lawannya ngajak dia ketemuan. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Anda mau punya visi besar? Anda mau mengalami kemenangan besar? Saudara mau, tapi Anda harus sadar ada pihak lawan yang maunya menjegal, maunya mencelakakan, maunya menghalangi.
Dan untuk mencelakakan Nehemia, maka apa? Diajak pertemuan. Anda harus renungkan itu. Kita lihat responnya Nehemia ayat yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Nehemia ngomong, aku punya visi besar nih, aku lagi sibuk, aku lagi fokus di sini. Terus dia ngomong apa? Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Lihat saudaraku, bagaimana Nehemia berkata tidak. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau saudara tidak bisa berkata tidak kepada hal-hal yang mengalihkan dari visi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, maka visimu bisa celaka. Visi yang besar, bahkan visi yang dari Tuhan itu tidak bisa tergenapi. Karena Anda tidak fokus. Kalau hari itu Nehemia menghadiri pertemuan itu, dia bisa celaka. Benar apa tidak? Dan visinya tidak akan tergenapi. Tolong dengarkan saya baik-baik. Ada pertemuan tertentu yang kalau Anda hadiri, itu bisa menggagalkan visi. Ada komunitas tertentu, kalau Anda bergaul terus di situ, visimu bisa batal. Ini nggak enak loh ya. Tapi Anda harus tahu harga untuk mengerjakan dan menjadikan sebuah visi. Untuk orang yang nggak punya visi, apa saja oke. Ada hobi tertentu, ada tontonan film tertentu, Anda terus saja. Ada channel YouTube tertentu, ada sosial media tertentu yang Anda pantengin terus, yang Anda ikutin, yang Anda follow terus. Anda lanjutkan, visimu nggak bisa jadi. Nehemia harus bisa berkata tidak kepada distraksi itu, supaya visinya jadi. Saya berdoa tahun ini visimu jadi. Visi Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu jadi. Great multiplication itu jadi. Great multiplication di dalam keluarga saudara, dalam keuangan saudara, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rohani, di dalam sukacita, di dalam setiap aspek hidup kita jadi. Katakan amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Makanya Anda buktikan omongan saya. Semakin Anda ketemu sama orang yang dalam hidupnya mengerjakan perkara besar, dalam hidupnya visi-visi itu terjadi. Buktiin omongan saya. Salah satu cirinya, dia selalu ngomong tidak. Terhadap begitu banyak kesempatan, begitu banyak undangan, begitu banyak ini dan itu, selalu dia ngomong tidak. Hanya hal tertentu dia ngomong oke. Bukti ngomong saya. Tapi orang yang tidak mencapai apa-apa terhadap segala hal, dia akan ngomong iya. Anda dengarkan baik-baik. Butuh kita bisa berkata tidak pada yang baik untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik. Haleluya. Itu sebabnya saya berdoa dalam hidupmu engkau mendapatkan yang terbaik. Haleluya. Di dalam pelayanan kita mendapatkan yang terbaik. Dalam setiap aspek hidup kita yang terbaik. Itu visi. Yang kedua, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Visi mendatangkan percepatan. Kita baca ayat yang terakhir, Nehemia 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Tim PW bisa maju ke depan. Maka lihat saudaraku, selesailah tembok itu. Apa yang sudah rubuh sekarang sudah terbangun kembali. Selesailah tembok itu. Vision accomplished, mission accomplished. Pada tanggal 25 bulan Elul, lihat ini saudaraku, dalam waktu berapa lama? 52 hari. Gila. Ini ngerjain apa dia sampai secepat itu? 52 hari.
Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Tahun ini Tuhan juga akan membantu saudara. Tahun ini Tuhan akan mensupport, membackup saudara. Tahun ini Tuhan yang akan menyertai saudara dan memberikan kemenangan. Akan terjadi percepatan di dalam kehidupan saudara. Amin. This is the power of vision. Anda punya visi, Anda fokus, Anda rencanakan visi itu, Anda koordinasikan visi itu, Anda dorong terus menerus setiap hari engkau kerjakan. Dari waktu ke waktu engkau evaluasi lagi, engkau atasi kendala-kendala yang muncul. Engkau pastikan ini dan itu untuk visi itu bisa jadi. Engkau fokus dalam perjuanganmu. Awalnya boleh lambat, tapi akhirnya percepatan akan terjadi. Nehemia menyelesaikan itu dalam 52 hari. Saya berdoa apa yang seharusnya baru terjadi dalam hidupmu 10 tahun lagi. Tapi doa saya tahun ini terjadilah percepatan rohani. Dalam 1 tahun ini ada perkara-perkara hebat, perkara-perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena itu punya visi. Yang pertama visi secara jasmani. Melipat gandaan dahsyat dalam kehidupan jasmani kita masing-masing, kehidupan pribadi kita masing-masing. Tapi yang kedua, jangan pernah lupa visi kekekalan. Jangan pernah lupa mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Jangan pernah lupa sediakan waktu untuk mendekat sama Tuhan. Tahun ini Anda harus lebih dekat sama Tuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pakai waktu saudara mendekat sama Tuhan. Pakai talenta saudara untuk melayani Tuhan. Pakai lidah saudara untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, kasih-Nya, keajaibannya, pertolongannya yang tersedia bagi semua orang. Punya visi dan alami akselerasi rohani terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Buka mataku agar melihat ajarnya kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya kasih. Sekali lagi, Setiap mari angkat dua tangan bersama, katakan. Buka mataku agar melihat ajaibnya kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya kasih setiamu Bapa. Yang pertama, kita butuh Tuhan untuk punya visi. Karena kalau visi dari diri kita sendiri itu terbatas. Ingat baik-baik, Dialah pencipta kita. He is our creator. Dan semua pencipta itu ketika membangun sesuatu, dia sudah punya master plan-nya, dia punya grand design-nya. Untuk apa dia menciptakan sesuatu itu. Amin. Dan untuk hidup kita masing-masing, dia tuh udah punya rencana. Amin. Si A akan jadi ini, si B akan jadi ini, si C ini visi dalam hidupnya. Jadi doa sama Tuhan, minta visi dari Tuhan. Yes. Tapi untuk Anda bisa lakukan itu, Anda perlu punya Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan yang jadi pegangan, Tuhan yang jadi pengharapan, Tuhan yang jadi pertolongan, Tuhan yang memberikan arah di dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu jadi hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin.
Itu sebabnya saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara. Undang Yesus masuk dalam hidupmu jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Dosamu yang merah seperti kirmisi akan dibasuh dan diputihkan. Engkau akan disucikan dan dikuduskan. Bahkan engkau akan terima hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Jaminan bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan moga-moga, tapi sebuah kepastian. Keselamatan di dalam kerajaan surga. Ada yang mau itu? Angkat dua tangan saudara dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku undang Engkau. aku undang Engkau. Masuklah di dalam hidupku. Masuklah dalam hidup. Jadilah Tuhanku. Jadilah Tuhanku. Jadilah Juru Selamatku. Jadilah Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai saat ini, Mulai saat ini, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau melayani Yesus. Aku mau melayani Yesus. Hidupku ini adalah milik Kristus. Hidupku ini adalah Terima milik kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Sekarang yang kedua, saya ajak kita semua, ayo berdoa, minta visi yang dari Tuhan. Minta visi, jangan hanya mikir sendiri, mikir harus. Tapi jangan hanya dari diri sendiri. Yes. Minta visi yang dari Tuhan. Ada yang mau itu, angkat dua tanganmu dan katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, yang lebih kuat lagi, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Beri aku visi, Beri aku visi. biar aku bisa melihat Biar aku bisa tahun melihat. ini Tahun ini. great multiplication terjadi. Mari masing-masing doa sama Tuhan. Minta visi yang dari Tuhan. Ora la pasyara taka pasyara. Buka mataku ini supaya aku melihat keajaiban-Mu, firman-Mu, arah-Mu, petunjuk-Mu, visi-Mu. Ora la pasyara la bala bala bala. Supaya aku berjalan di dalam rencana-Mu. Bukan pikiranku, tapi pikiran-Mu. Bukan kehendak-Mu, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Ora la pasyara la pasyara la pasyara la pasyara la pakasya. Ora la pasyara la pasyara la pasyara. Jesus, jamah kami Tuhan. Celingkan mata rohani kami, berbicaralah, berikan rema supaya kami melihat visi untuk tahun ini. Supaya kami bisa melihat great multiplication tahun ini. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dan yang terakhir, sekarang saya mau berdoa buat saudara. Di minggu pertama kemarin saya khotbah di PIK. Di minggu kedua saya khotbah di Jogja. Di minggu ketiga ini saya khotbah di Soho. Dan saya mau melepaskan blessing awal tahun. Saya mau berdoa supaya rema yang Tuhan kasih great multiplication ini terjadilah itu dalam hidupmu. Engkau yang mau, engkau yang percaya. Mari angkat dua tangan saudara. Masing-masing berdoa. Yang bisa bahasa roh, Anda mulai doa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Jesus, Jesus, Jesus. Ya, ya. Sekarang, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, I release, aku lepaskan berkat awal tahun ini. Berkat melipat ganda dahsyat. Sekarang juga terima. Terima. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Setiap aspek hidupmu. Great multiplication.
dengan dahsyat berlipat ganda. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Amin. Buka mataku agar melihat kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya. Yang terakhir, mari yang terbaik. Katakan bersama-sama, buka mataku. Buka mataku agar melihat ajaibnya, ajaibnya kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya, manisnya kasih setia-Mu Bapa. Manisnya, manisnya kasih setia-Mu Bapa. Manisnya, manisnya kasih setia-Mu Bapa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Anda diberkati hari ini. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya dorong saudara ambil langkah berikutnya, baptis air. Oke, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, maka ia diselamatkan. Jadi jangan hanya buka hati terima Yesus, itu langkah pertama. Tapi langkah berikutnya, berikan diri saudara untuk dibaptis air. Ya, jadi usai ibadah ini Anda boleh daftarkan diri di sekretariat yang di depan. Di meja sekretariat itu Anda boleh daftarkan diri. Juga saya ingin undang saudara untuk ikut kelompok sel. Di gereja kita ini ada yang namanya kelompok sel. Selain daripada ibadah minggu seperti ini, kita punya yang namanya kelompok sel. Kelompok kecil itu kayak keluarga rohani, komunitas rohani. Di situ orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mencari Tuhan, kita bersama-sama, kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling membangun. Itu sebabnya orang yang ikut kelompok sel, pertumbuhan rohaninya lebih maju. Dan hidupnya lebih berbuah. Jadi saya ajak saudara ikut kelompok sel. Informasi kelompok sel Anda boleh tanyakan juga di meja sekretariat. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya ajak saudara untuk ikut pelayanan. Ya, waktunya kita diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk jadi berkat. Bukan hanya dilayani, tapi juga melayani. Jadi pakai waktu, tenaga, talenta, semua yang ada. Banyak kesempatan melayani yang ada di gereja kita. Saya ajak saudara, ayo terlibat pelayanan. Ya, Anda bisa terlibat pelayanan sebagai guru kids. Anda bisa terlibat pelayanan sebagai worshipers, pemain musik. Ya, Anda bisa terlibat pelayanan sebagai pendoa atau apapun yang ada di dalam gereja ini. Ayo maju melayani Tuhan. Gak ada pemuan yang lain, mari kita angkat dua tangan kita dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.